memberikan tema tantangan generasi muda dalam menjaga ibadah di era globalisasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan atau jam pinten atau jam pinten apa gini mboten mangkin atau jam pinten acarane lah mboten jam niki yang dimuliakan Allah. Sebelum pengajian kuliah sebelum dimulai, maka kita membacakan Quran. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. Hadirin para jemaah yang seluruh, maka kita senang dan dengarkan dengan khusyuk yang kali ini akan disampaikan oleh Al-Muharram Kiai Syamsul Al-Hadi. Kepada beliau kami haturkan dari kami akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan summa ilaina turja'un. Wa qala aidan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Segenap pengurus Masjid Al-Husna yang begitu megah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kanthi ucapan alhamdulillah kita bersyukur dhateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya setelah lewat Ramadan niki mangke mpun ngantos, mugi-mugi mpun ngantos kita dados hamba ingkang merugi. Tetapi kita memohon dhateng Allah, muga-muga napa ingkang enten lebete Ramadan, napa ingkang dipun janjiaken dening Allah, keberkahan, rahmat, ampunan, keridhaan, mugi-mugi sedaya berpihak dhateng kita lan keluarga kita. Salawat salam kita sampaikan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sedaya napa kemawon Allah melewatkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya digolongkan tiyang ingkang taat dhateng Allah, taat ingkang dhateng dumateng Rasulullah, sehingga kita dados tiyang ingkang bejo donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, sesuai dengan tema tantangan generasi muda dalam menjaga ibadah di era globalisasi. Tantangan niki saestune boten kok datang generasi muda tok, tetapi juga berlaku kepada generasi tua. Sedaya urip kula kalih panjenengan sedaya niku selalu berhadapan dengan lawan. Dimanapun, di masjid, di rumah, di pasar, di jalan, kita sedaya dihadapkan dengan lawan. Lawan niki enek kalane apik, enek kalane elek. Kados dawuh Allah Ta'ala kala wau, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap individu manusia yang hidup, yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, sebelum kematian niku Allah Ta'ala dawuh wa nabluukum bisyarri wal khairi. Dan aku uji kalian, berarti aku hadapkan kalian dengan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik. Jadi selama kita hidup ini pasti ada tantangan-tantangan yang disebut lawan. Saking nopo niku lawan kita niku. Kedua-duanya asyar wal khair. Baik dan buruk adalah fitnah. Namine fitnah niki enten ta fitnah ingkang dandani niku. Lak boten wonten. Yang namanya fitnah pasti ngerusak. Yang namanya fitnah itu adalah pasti membingungkan. Jadi apa yang kita hadapi semuanya adalah fitnah. Maka tugas kita termasuk generasi muda, termasuk generasi tua, sami kimawon. Al khair wasyar adalah fitnah. Cuman kimawon fitnah dari kebaikan dan fitnah dari keburukan niki lek timbang-timbang kira-kira abot pundi. Kebaikan sebagai fitnah, keburukan sebagai fitnah. Kira-kira lek ditimbang abot pundi antara fitnah kebaikan dan fitnah keburukan. Fitnah kebaikan niku identik dengan awak sehat. Boten nate utawa boten patek lorowan. Loro pilek biasa manusiawi. Ndelok anak padha nurut. Ekonomi lancar. Tangga teparo padha rukun. Nggih. Niki kebaikan. Ibadah enak, rumah mapan tidak cukup satu, mobil mewah. Ini adalah khair. Itu pun fitnah. Asyar awon wong iki Allah Ta'ala sing dawuh wa nabluukum bisyarri wal khairi. Aku hadapkan kalian dengan fitnah yang berbentuk syar, buruk, wal khair dan baik. Buruk awak loro-loron gak tau waras. Sugih loro gak duwe waras. Waras sedilu sakit maneh. Waras sedilu teng rumah sakit. Waras sedilu anak gak patek nurut. Anak gak sukses. Anak gak pinter. Niki lak elek sedaya niki nggih. Nyambut damel unggah-ungguh. Balak-balik macet. Duit gak patek wawuh. Bojo cerewet. Niki lak elek sedaya niki. Tak ada bedanya karena antara khair dengan buruk niki adalah tantangan kita yang dihadapkan oleh Allah SWT. Mergane
seluruh apa yang ada atau setiap kita hidup di dunia ini pasti menghadapi lawan. Nah, cuman lawan nikilah sing perlu kita menyikapi. Dianggap apa lawan kita? Jenengan seorang lelaki punya istri, enggak istri jenengan ini lawan. Bisa membuat pahala, bisa membuat dosa. Bisa mengangkat ke surga, bisa menjatuhkan ke neraka. Yang namanya lawan. Anak kita pun begitu pula, lawan kita. Guru kita adalah lawan daripada murid. Murid pun juga lawan daripada guru. Kita tidak pernah lepas dari semuanya. Kalau kita sebagai juragan, juragan lawan dari karyawan. Karyawan pun juga lawannya juragan. Seorang pembeli adalah lawannya penjual. Penjual pun juga lawannya pembeli. Jadi semua ini adalah lawan. Bagaimana cara kita menyikapi? Kata Allah Ta'ala, kadzalika wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Begitulah. Ini kadung napa niku tema ngoten ya. Begitulah kata Allah Ta'ala, setiap aku menciptakan seorang nabi, di sekelilingnya itu ada lawan. Sayatinal insi, lawannya itu setan-setan manusia. Bentuk ini ku manusia, kopiahan, bisa serbanan, bisa jobahan, bisa dalil, bisa sembarang. Bahkan tidak cukup Sayyidinal insin niku setan-setan niku, bahkan semakin enten pembuat. Kalau di Kristen itu ada istilah napa niku? Penginjil nggih. Ada penginjil. Kita di alam yang luas niki itu tidak penginjil, tapi penyetan. Tapi saya penyetannya tempe. Penyetan itu berarti membentuk sebuah setan. Setan-setan manusia, ada setan-setan jin. Artinya setan itu ada kalanya menjelma manusia, ada kalanya menjelma jin. Insya Allah dalam istilahnya setan itu menjelma jin, namanya iblis. Ketika setan menjelma manusia, diwalik harokat itu, namanya iblas. Wah, lemes, lemah lembut, tiba nyekut. Lemah lembut, gaya dan sebagainya, nggak tahu. Sak pirang-pirang kena Sayyidinal insin iki dengan alasan katanya investasi, nggih. Dengan alasan katanya niki namanya iblis. Sehingga orang tertarik dengan omongannya. Dan ini terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dalam Al-Quran, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Niki Allah Ta'ala yang menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad, ada di antara manusia adalah orang yang paling indah dalam berbicara. Yu'jibuka, engkau pun juga terlena dengan ucapan orang itu. Kata Allah Ta'ala, wa minan nasi, sebagian dari manusia, man yu'jibuka, ada seseorang yang kamu terlena dengan ucapan-ucapannya, tapi dalam urusan dunia. Lek dikengken ngomong masalah duniawi, bangunan ini, masya Allah, siapapun akan tertarik, tetapi itu jebakan. Sampai orang ini oleh Rasulullah diberi kedudukan, dikasih fasilitas. Tetapi hal ini yang namanya aduan itu. Jadi kalau kali panjenengan sedaya niki takkan lepas dari yang namanya tantangan. Jangan dikira ketika di rumah nggak ada tantangan, ya istri itu. Jangan dikira di rumah nggak ada tantangan, ya suami itu. Jadi semuanya adalah tantangan-tantangan. Cuman sekarang bagaimana cara menyikapinya? Jangan sampai lawan-lawan ini dianggap musuh.
Kalau lawan ini dianggap musuh, mesti kita akan berbuat curang, mesti kita akan berbuat dolim. Itu sudah pasti. Contoh ngeten mawon. Lek kula dadi penjual, lawane pembeli. Lek kula menganggap pembeli niki sebagai musuh kula, boten sebagai partner untuk bisa mencari keuntungan bersama-sama, maka kula pasti curang. Pembeli tumbas pinten 1 kilo, ditimbang 1 kilo. Karena saya anggap musuh, ternyata sampai di rumah ditimbang karimi ulum on. Nah, curang mboten ngoten. Lah niki gara-gara lawan kita dianggap musuh. Si pembeli nggih ngoten. Ketika pembeli niki menganggap sang penjual adalah musuh, bukan sebuah partner yang bisa menguntungkan, saling menguntungkan, yang pembeli tidak rugi, yang penjual juga tidak rugi, karena aku membeli kepada orang ini enak sekali, tak ada yang tersimpan, tak ada yang tertutup, itu enak. Tapi ketika sang pembeli menganggap musuh, yang dibeli 2, yang dibayar 2, yang dibawa 3, napa namine? Ngutil. Si penjual namanya ngentit, nggih. Si pembeli namanya ngutil. Sing dibayar kalih, sing dibeto 3. Tidak jarang terjadi hal-hal seperti niku. Masuk ke supermarket, masuk datang Alfa, sing ditumbas setunggal, ternyata njuru pakaiane karena menganggap musuh kepada si penjual. Maka dari itulah kita perlu keterbukaan. Dengan musuh ini kita akan diangkat oleh Allah Ta'ala bila kita betul-betul mampu saling menjaga. Kadang-kadang suami terhadap istri itu lawan, tapi dia nggak musuh, akhirnya curang. Dahulu ini kuwayahe tilem kali sang istri karena curang, yang penting aku enak, dia gerdu tenan. Gak boleh-boleh. Sedangkan di rumah kedinginan. Yang suami karena menganggap lawan, menganggap musuh lawan ini, tidak memikirkan mbuh turu mbuh gak ngurus, yang penting aku seneng. Enten ngoten niku. Suami tidak menghiraukan istrinya. Istri pun begitu pula. Yang penting duit. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang tendang. Kenapa? Karena lawan ini dianggap musuh. Jadi setiap kita ketemu apapun, kemanapun, ya itulah lawan kita. Apakah kita bisa mengambil keuntungan dengan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kenapa demikian? Karena itulah memang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh apa yang ada ini dan posisi kita sendiri, itulah yang menghalang-halangi, yang sehingga lawan-lawan ini dianggap musuh. Padahal semua itu akan menjadikan sebuah pahala yang bisa mengangkat harkat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah seorang kaya ketika ada seorang miskin yang ketemu, yang ada di situ, lalu orang kaya menganggap sama-sama ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang aku miliki ini cuman sama-sama titipan dari Allah Ta'ala, dan aku harus menoleh kepada yang tidak punya. Sehingga ketika memberi tidak ada sebuah kesombongan, tetapi merasa ini adalah sebuah kewajiban. Ketika menerima pun begitu pula, tidak merasa rendah, tetapi justru mengangkat orang yang memberi. Nun sewu nggih. Ketika panjenengan memberi, lalu oleh yang menerima tidak diterima, jenengan gelo napa mboten? Makanya jangan menganggap sayalah yang paling anu. Jadilah tangan atas pemberi, tetapi membutuhkan tangan bawah. Ketika kita menjadi tangan yang atas memberi, kalau tidak ada yang menerima, bari teng pundi jenengan? Maka kedua-duanya sama-sama. Yang atas
lawannya yang bawah. Tangan atas lawannya tangan bawah. Tangan bawah lawannya tangan atas. Seandainya ada orang memberi lalu yang menerima tidak ada, tidak mau menerimanya, terus di mana letaknya? Andaikan di dalam puasa orang yang memberi akan dilipat gandakan pahalanya, apalagi sampai diberikan kepada orang yang lagi berpuasa, dimakan oleh yang berpuasa. Yang menerima di mana letak pahalanya? Yaitu idkhalus surur fi qalbil mu'min. Yang menerima ini adalah menyenangkan hatinya orang yang memberi. Seandainya orang memberi lalu ditolak, mendane geloe. Disinilah letak kita harus bagaimana menyikapi ketika ketemu dengan apapun, dengan siapapun, dengan status apapun. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang memberikan rezeki dan Allah lah yang menakar, Allah lah yang menentukan segala-galanya. Kita tidak punya pilihan apa-apa kecuali harus menerimanya. Maka disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang bangga dengan khair, dengan baik tadi. Biaya cepat, anak siap, lalu sukses menjadi yang terpandang. Anak sukses, segala-galanya bisa, bahkan menjadi orang yang nomor satu di satu negara, presiden misalnya. Bagaimana bangganya seorang tua punya anak yang di atas. Tetapi semuanya tidak akan berguna sama sekali. Apalah artinya yang sang anak punya segala-galanya dan bisa segala-galanya. Saya lagi sakit, yang membutuhkan anak gak bisa pulang. Ya napa? Maka semuanya adalah tantangan kula kali panjenengan sedaya. Bagaimana menyikapi? Tidak ada arti begitu banyak harta, mobil Alphard, rumah begitu mewah, uang begitu banyak. Kata dokter, kamu jangan makan nasi. Kalau kamu makan nasi, maka gulamu langsung naik ke 700 levelnya. Akhirnya yang dimakan jagung. Terus apa bedanya dengan orang yang melarat? Orang yang tidak makan, yang tidak bisa makan, tidak menunggu fakir. Orang kaya pun juga tidak bisa makan. Karena itu tadi, makan yang ini kumat, makan yang ini kumat. Hak kau pun usia 50 tahun ke atas niki. Niku sing ngetut terus ngetut niku sekawan setidak-tidaknya. Selalu mendampingi, selalu mengawal. 4 niki. Nomor setunggal asam urat. Nomor kali kolesterol nggih. Nomor 3 darah tinggi. Nomor sekawan gula. Makan niki gula naik, makan niki asam urat naik, makan niki. Sedangkan ambisi untuk memakan itu, subhanallah, menungso niku seiring dengan tambahnya usia, semuanya menjadi berubah. Yang tidak berubah cuma 2, ambisi dan angan-angan. Saya main pikir piambak. Manusia ini seiring dengan perubahan usia terus berubah. Rumiyin sik Joko sik jadi sik alus kulite. Sing umur 50 ya ana perubahan. Berubah sedaya. Sampai matematika niku terbalik gitu. Lek rumah ditakoni, bojomu tambah piro? Anakmu tambah piro? Nambah. Sawamu tambah piro? Mobilmu tambah piro? Tambah. Sak makin tambah gangsal, anakku tambah sak menten, cucuku tambah 8, tambah menunggah. Bareng terakhir ditakoni, untumu tambah piro? Lah tambah bersih, tambah entek, bukan tambah banyak tapi tambah ke bawah, terbalik sudah. Maka darilah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, setiap kita kesempatan tidak boleh menunda. Tepak sehat ngenteni legrek.
Lah ngeten niki kataan sing pundi niki? Kata caleg napa kata camat niki? Lek sing nem-nem niku gak pati ono rupane. Niki sedaya niku caleg, calon legrek. Nggih Pak nggih. Caleg. Sing nom niku caleg. Lek pun sepuh-sepuh ngoten niki napa? Wis legrek kok. Calon napa? Ya mate kari camat. Mau tidak mau yes itulah yang terjadi pada kita sekalian. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan siapapun yang usianya sudah mencapai 40 ternyata kebaikannya masih dikalahkan oleh keburukannya. Tidak imbang antara keburukan dan kebaikan. Justru kebaikan di bawah keburukannya. Maka falyatabawwa minan nar. Carilah tempat di neraka. Ya napa? Mergane Allah Ta'ala ngimutaken niku peringatan Allah Ta'ala. Ketika usia sudah 40 ke atas, maka kurangilah berpikir, tetapi tambahlah berzikir. Namanya manusia niku wau kali wau terus ngetut. Napa ambisi dan angan-angan. Jadi walaupun sudah tidak bisa apa-apa, maunya ingin membangun pasar yang baru. Menginginkan ini. Ambisinya begitu tinggi. Padahal Allah sudah mengingatkan. Kalau sudah tua itu pasti dikurangi. Maksudnya itu tidak perlu memperbanyak pikir, tetapi justru makin datang lawang cucu dipikir. Cucu itu seolah-olah nun sewu nggih, ketika kita selalu berpikir, koyok api, mbah mikiri putu, nggih, mikiri sampak pitung turun, niku koyok api. Padahal hakikatnya orang ini sudah tidak lagi percaya kepada Allah Ta'ala. Yang seolah-olah Allah cuma menyiapkan kebutuhan kita, sudah tidak lagi menyiapkan anak turun kita. Itu hakikatnya begitu. Kita ini disuruh berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka tantangannya apa yang ada di depan kita? Wong Tasik pertama kali rabi, mantungan gak ada anak. Masya Allah repot anak si cilik, engkau longgar, pelus gede. Nggih. Bareng anak wis gede, tambah ruwet. Longgar PPL anakku rabi temenan. Ya napa longgar, tambah ruwet, tambah ketitipan putu. Engko les mari kabeh rabi kabeh, longgar bae enak pisan. Tambah gak karu-karuan. Lah ini kalau dituruti terus tidak segera, yang paling tepat adalah la malja'a minallahi illa ilaihi. Tidak ada satupun tempat, metode, cara yang bisa menyelamatkan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kok kula sampaikan. Kita niku selalu tertipu ambek nyambut gawe. Nggih. Kita ini tertipu oleh nyambut gawe. Ambek ngejar dunia. Dunia itu tidak ada batasnya. Nyambut gawe wis genah jare wong Jawa, nyambut iku pinjem, gawe niku pake. Dadi pinjem pake. Terus nopo sing pinten-pinten pinjem pake? Wong nyawa pinjem pake kok. Dipinjemi oleh Allah Ta'ala. Kulir ruhu min amri rabbi yas'alunaka anir ruh. Muhammad, engkau lek takon sahabatmu utawa umatmu takon tentang masalah ruh, nyawa dhewe iku jawaban iku ngono urusane pangeranku, gak usah ditakoni. Maka tidak ada satupun dokter baik dari lokal, interlokal, bahkan di luar dan sebagainya yang mampu membahas tentang masalah nyawa pinggir endi, jantung sebelah ini, pankreas sebelah ini, tapi yang namanya nyawa ada di mana? Karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enten khalqullah, enten amrullah. Yang satu ini padahal semua adalah titipan. Kita sehat titipan. Karena kita tidak tahu, kadang-kadang moro-moro ilang sehate kari sakite. Kadang-kadang ilang sakite teko sehate, ilange teng pundi, dugine saking pundi, rupane kaya napa. Karena semuanya itu adalah titipan. Cocok ambek dawe wong Jawa nyambut
gawe, nyambut niku pinjem, gawe niku pakai, tadi pinjem pakai. Seluruh apa yang ada pinjem pakai dan tergantung Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu, umpamane kula mancik teng napa niki diwet nggih. Dan gajah. Enten ndek gajah niki kula disediani sembarang. Wis rumah niki jenengan tempatono. Gak usah mikir lampune, gak usah mikir banyune. Pokoke sampean gunakno tempatono. Kula tempati. Lalu kula boten eling dateng sing minjami. Boten eling dateng tiang sing gadah griya. Bahkan boten kenal. Kula niki tiyang omes napa boten omes kira-kira? Tiyang pokro napa boten pokro? Wis dikek sembarang tapi kok boten eling dateng sing maringi. Lah itulah gambaran kula kali panjenengan niki mancik enten ndek bumine sinten niki? Allah taala. Menghirup udara, minum air, semua adalah pinjaman, gawin, gak usah bayar. Aslinya semuanya tidak bayar. Air muncul tidak bayar, udara dihirup tidak bayar. Tapi ketika diakui oleh manusianya, ini adalah milik perusahaan ini, harus bayar. Air harus bayar, dibungkus sampai plastik. Padahal aslinya tidak ada yang bayar. Semua adalah milik Allah Ta'ala. Nah, lalu kula kali panjenengan wis kebebasan segala-galanya niki dadak mboten dolek sing duwe. Bahkan tidak mengenal yang punya. Ya napa? Panjenengan pikir piyambak benar. Maka satu-satunya la malja'a minallahi illa ilaihi. Tidak ada satupun yang bisa selamat dari apa yang diberikan, yang dititipkan oleh Ta'ala kecuali dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut bersyukur. Kalau kita mampu sing kados ngoten niki, maka kita sudah mampu dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam beribadah. Sebab nopo? Yang namanya manusia. Nopo sih manusia? Kalau dilihat kalimatnya, niku senes bahasa Jawa, senes bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Terdiri dari dua kalimat, kemudian masih ada yang tersimpan. Ma niki adalah ma mausul. Mausul mustarok. Yang namanya mausul tidak bisa diartikan kecuali ada si penyambung, namanya aid. Ya, yang kembali ke situ. Dan silah itu penyambungnya. Ma adalah sesuatu. Nusia fi'il madhi yang dimabdikan lil maf'ul. Ma itu suatu, nusia yang dilalaikan, yang diberi sifat lalai. Makanya dikuatkan oleh hadis Rasulullah, napa al insanu mahalul khata' wan nisyan. Dadi cocok ambek nami ini. Itu kok sinten sing maringi nami manusia niki. Ma adalah sesuatu, nusia yang diberi sifat lalai. Dadi sembarange lola lali. Sing penting ojo lali mbek bojone mboten mawon. Dadi niki lali. Bahkan ketika kita melakukan salat, Allahu Akbar, lali mbek salate, eling kompor dereng dipateni. Allahu Akbar, mboten eling Allah Maha Agung, tapi sing diilingi lawang durung terkunci dan seterusnya. Lah niki lah. Maka dikatakan oleh ulama al-insanu mangkanat mahasinuhu masawiyatan. Manusia itu sudah bersifatnya nusia yang dilahirkan, sesuatu yang diberi sifat lalai. Nah, kemudian namanya insan itu memiliki mangkanat mahasinuhu masawiyatan. Kebaikannya itu mengandung keburukan. Artinya sebaik-baik orang itu pasti ada buruknya. Kebaikan orang itu pasti di situ terselip adalah keburukan. Kula teng mriki niki sae nggih. Silaturahmi teng panjenengan sedaya, mengisi, menyampaikan dengan harapan mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Niku baiknya. Buruknya jamaah kalau tinggal.
Pasti enten eleke. Bahkan kula piyambak niki enten tamu. Rumiyin ajenge menikahkan putrane teng griya, tanglet niki mantun ngoten selesai 1 tahun datang malih. Kula tangleti, ya napa yuga jenengan sing menikah? Aduh, gak tau mulai. Napa keharmonisen. Padahal harmonis itu adalah tujuan orang berumah tangga. Karena harmonis baik. Akibat baik niki gak pate eling nang wong tuwa. Gak pate mulai. Wangsul mek sedilu-sedilu. Lah di sinilah ada kebaikan, di situ pasti ada keburukan. Mila saking menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuntun kula kali panjenengan sedaya. Janganlah kau meninggalkan tempat setelah sholat dan mengucapkan salam. Jangan lamcing, salam melejing, tetapi bacalah istighfar, bacalah subhanallah, bacalah alhamdulillah, bacalah Allahu Akbar. Sebab apa? Mungkin dalam sholatmu ada kecekluk-kecekluk, mungkin dalam sholatmu ada kesalahan, mungkin karena inilah sifat manusia, disuruh beristighfar. Niku tuntunan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kembali kepada tema ini, maka satu-satunya kita harus menggunakan konsep yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggunakan konsep ini, insya Allah hidup kita akan menjadi wong sing bejo, walaupun boten pinter, walaupun boten bertitel. Soalnya wong bejo itu bisa mengalahkan sing pinter. Nah, untuk mencapai ke situ Allah Ta'ala memberikan konsep, memberikan resep dalam hidup dan kehidupan kita. Nopo sampai tinggali surat Al-Jum'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Siapapun yang menginginkan menjadi orang yang beruntung, bejo, atau agar kamu menjadi orang yang beruntung lan bejo, konsepnya lakukanlah. Karena kita hidup disuruh berikhtiar. Okay? Al-insanu bitakhyir, dengan ikhtiarnya, tapi wallahu bitakdir, Allah yang menentukan. Kita wajib berikhtiar, kita wajib berusaha. Tidak boleh berusaha tapi tidak boleh susah. Boleh berusaha tapi tidak boleh susah. Maka orang Jawa, yang Jawa itu paling pinter banget. Ketika kita dilahirkan bayi, keluar rumahnya itu sikil apa sirah. Dan lek sikil dhisik nyungsang jarene. Nggih. Padahal lek salto niku ndah dhisik niku nyungsang. Ketika kita dilahirkan, kepala keluar dhisik. Ndek kepala niki ana sing istilah wong Jawa ngarani bathuk. Nggih, bathuk niku. Bathuk niku nggene otak. Otak niki adalah sumber bahan apa? Untuk berpikir. Artinya ngeten, bathuk kuwi ojo susah, ojo bingung. Pokoknya gelem usaha. Pokoknya obah pasti kepethuk. Niku maksud. Pokoknya obah pasti kepethuk. Daripada kita berangan-angan ingin ini tapi gak obah. Maka lebih baik adalah obah, tegese usaha, senajan dodol permen, senajan lapo mawon. Jangan sampai susah. Inilah yang menjadi dorongan-dorongan orang-orang tua. Sampai-sampai orang itu ingin mengikuti alur pikirannya, cita-citanya. Sampai-sampai
Lek samangkin iki sing berlaku. Lek rumiyin mboten. Wis talana, ojo geger-geger, ojo bingung-bingung. Wis gak usah ado-ado nyambut gawe ndek kene ae, isuk mule. Sing penting mangan gak mangan kumpul. Nggih, lek rumiyin. Tapi sampeyan kan diwalik. Ojo ono omah tok budal-budal kono lho. Nang Malaysia, nang ono. Sing penting kumpul gak kumpul, syukur. Ah, diwalik ngoten. Kumpul gak kumpul, syukur mangan. Konsep Allah Ta'ala, fa idza qadaitum, jika kamu telah menyelesaikan sholatmu, fantasiru, berangkatlah di atas bumi, yang ke sawah, yang ke pasar, yang ke kantor, yang ke pabrik, yang ke sekolah, budalo, tapi setelah menyelesaikan sholat. Artinya hubungan kepada Tuhanmu selesaikan dulu dengan baik, barulah berangkat ikhtiar. Karena yang menentukan segalanya adalah Allahnya, bukan siapa-siapa, bukan manajemen. Kalau memang manajemen yang menentukan baik dan tidaknya, kenapa pabrik-pabrik sampai gulung-guming padahal sudah berjalan pirang-pirang tahun? Mestinya manajemen itu akan lebih baik. Ternyata ketika jatuh tidak bisa lagi bangun. Berarti bukan manajemennya, Allah lah yang menentukan. Maka sebelum ikhtiar akan kemanapun, sebelum berangkat, selesaikan dulu hubungan dengan Allah Ta'ala. Sholatnya yang paling dikedepankan Allah Ta'ala. Fa'idha qadaitum, ketika kamu sudah menyelesaikan sholat dengan baik, maka fantasiru, barulah kau berangkat. Di situ jangan kau mencari harta, jangan kau mencari uang, tapi wabtahu min fadlillah. Carilah anugerah Allah Ta'ala. Anugerah ini adalah pemberian secara cuma-cuma, bukan karena kerja, bukan karena ini, bukan, diberi sebagai anugerah dari Allah Ta'ala. Sik kalau tanglet sak mangkin niku lho, ndek pundi-pundi lak sambatan. Pekerjaan cuman kontrakan, jale utangan sing ono pinjol dan seterusnya. Anak ada 3, kebutuhan sekian, pemasukan gak ada, tapi setiap hari anak niku tetap makan. Lek ditangleti kira-kira jenengan dalam kondisi kaya ngoten niku telah pinten sedina. Gangsal 50.000 kadang cukup, kadang boten. Wis damel cukup boten mau nggih. Dengan setiap hari sambat, tapi anugerah Allah tetap mudhun mencukupi anak dengan 50.000 niku. Lalu kondisi niki berjalan sampai 1 tahun. Jenengan hitung. Setiap hari anugerah Allah Ta'ala yang tidak sesuai dengan masukan, semuanya tercukupi selama 1 tahun, lambe sambatan ngalor ngidul, tapi anugerah tetap berjalan. Kalau sehari 50 kali 360 hari, pinten? 18 juta. Kita tidak merasakan dan kita tidak pernah menghitung ini, yang dihitung adalah rasa kurangnya. Tetapi tidak pernah menghitung apa yang telah terlaksana. Yang terlaksana inilah anugerah Allah SWT. Carilah. Jadi kadang-kadang kita ini mendapatkan sekian, tapi yang keluar sekian. Menurut penghitungan kemasukanku dalam 1 bulan, mek sakmene, tapi yang terselesaikan sekian. Dari mana? Itulah anugerah Allah SWT. Sehingga di surat Ta'ala, dalam kamu sebelum berangkat, selesaikan hubunganmu dengan Allah, karena Allah akan selalu mendampingi. Yang kedua, ketika dalam berjalan, jangan kau mencari harta, tapi carilah anugerah Allah Ta'ala. Kemudian dalam mencari anugerah Allah Ta'ala, ikutilah wadhkurullaha katsiro, perbanyaklah berzikir. Kemanapun jangan lupakan mengingat Allah Ta'ala. Jenengan dugi ngriya teng mriki, lek boten eling teng Allah Ta'ala, pasti akan menganggap karena sehatku, karena kesukaanku. Yang memberi suka niku sinten? Yang memberi sehat niku sinten? Semuanya adalah karena takdir dan kehendak Allah SWT. Jika panjenengan nyampe teng mriki termasuk kula karena sehat,
yang lebih sehat dari kita banyak tapi nggak nyampe. Yang berkeinginan banyak, yang berkeinginan tapi nggak nyampe. Jika Allah tidak menghendaki, maka semuanya adalah Allah yang menghendaki. Maka selalu diiringi dengan ingat kepada Allah Ta'ala. Yang namanya usaha kadang-kala gagal, kadang-kala sukses. Nah, ketika gagal karena disetut oleh zikirnya, maka tidak akan menjadi orang yang berputus asa. Wes timbang koyo ngene iki nyambut gawe repot-repot, wis ana yupur. Nek kidul nang ana yupur, pijet nang iki gak waras, nang yupure waras. Alias bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada ingat kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita ingat kepada Allah Ta'ala, andaikan gagal, kita sabar dan bertawakal, mengakui bahwa semuanya adalah yang penting kita adalah hidup sehat. Kemudian apabila sukses karena disetut oleh zikir ini, maka akan ingat ini adalah titipan dari Allah Ta'ala. Banyak bersyukur, meningkatkan ibadahnya. Apabila ada kelebihan, membagi kepada yang lain kanan kiri. Itu karena hasil berzikir. Kalau tidak, ketika berhasil akan menjadi sombong, berpoya-poya, bahkan mencemooh yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Lalu niki, kalau itu sudah dilakukan sebelum berangkat, hubungan Allah Ta'ala selesaikan sholatnya. Ketika berangkat disetut, yang dicari niatnya bukan mencari harta tapi mencari anugerah. Disetut dengan zikir la'allakum tuflihun. Pasti kau menjadikan orang yang bejo, orang yang beruntung. Nikilah mudah-mudahan terakhir ngeniku tentang masalah puasa niki nggih. Allah Ta'ala memberikan didikan dan tekanan datang kula kali panjenengan sedaya agar kita niku selalu mengikuti jejak-jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Napa niku? Dikatakan Rasulullah itu tidak pernah kenyang dua hari berturut-turut. Tidak pernah 2 hari kenyang berturut-turut. Lalu kalau kali panjenengan suali, kita tidak pernah lapar 2 hari berturut-turut. Lek Rasulullah tidak pernah kenyang. Bukan hanya Rasulullah tapi semua keluarganya. Dereng natih merasakan 2 hari kenyang berturut-turut. Sak mangkin kenyang benjing boten. Benjing kenyang mben boten. Niku sampai berjalan sampai Rasulullah meninggal, sampai Rasulullah wafat. Setunggal. Mergane Allah Ta'ala menekankan kuwi gak iso sedina bleng lapar tok, sedina bleng kenyang. Maka diambil separuh. Agar kita niki ada jejak-jejak sekian persen mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah seharian penuh siang malam kenyang, seharian malam lapar, kita cuman malam kenyang, siang lapar. Ini sudah mengikuti Rasulullah. Wa may yattaqillaha wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Makanya dengan puasa ini Allah akan menciptakan kita sebagai orang bertakwa. Kalau sudah bertakwa pasti surgalah persiapannya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu cuma diperuntukkan orang-orang yang bertakwa, bukan kiai. Bukan sing ngoceh niki, bukan orang yang bersosial, bukan, tetapi wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu aslinya cuman untuk orang-orang bertakwa. Apakah ada orang yang beribadah tapi tidak bertakwa? Banyak. Apakah ada orang puasa tidak bertakwa? Banyak. Kenapa? Orang berpuasa karena menjalankan ilmunya agar menjadi sakti, berpuasa ngebleng karena Allah, bukan, tetapi karena satu yang lain. Orang sosial bukan karena ketakwaan, ada membagikan, ternyata yang dibagikan bukan miliknya. Tujuannya apa? Apakah untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala? Tidak, takut nggak terpilih.
dan seterusnya. Maka yang bertakwalah yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Ramadan niki urip kula kali panjenengan barokah. Mudah-mudahan kelawan barokahe Ramadan niki kula kali panjenengan sedaya mampu menghadapi lawan-lawan atau tantangan-tantangan kalau wau, sehingga menyikapi apa yang menjadi tantangan, apa yang kita hadapi adalah sebagai arena untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menganggap sebagai musuh tetapi menganggap adalah partner untuk sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sing lanang ambek sing wedok, bagaimana caranya sang suami mendapatkan pahala dari Allah lewat sang istri, istri pun bagaimana caranya mendapatkan pahala dari sang suami lewat suami dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan ketika kita baik bisa bersyukur pada Allah taala, mudah-mudahan ketika kondisi tidak baik mudah-mudahan sakit sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin nikilah ingkang saged kula sampaikan. Mbok menawi enten pertanyaan? Ya. Yeah. Nggih. 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 Jadi ngeten. Yang namanya pikir nggih. Nun sewu nggih. Kita niku kadang-kadang tidak memahami. Nun sewu. Suara-suara dalam dada kita niku ada kalanya suara pikir. Ada kalanya suara angen. Ada kala suaranya nafsu. Ada kala suaranya akal. Niki kita harus betul-betul memahami. 4 ini adalah tugasnya untuk menganalisis sesuatu, tetapi punya link-link tersendiri. Pikir itu adalah menganalisis sesuatu dengan diikuti rumus. Itu namanya pikir. Tapi ketika kita ingin menemukan sesuatu tanpa rumus, itu berarti yang menginginkan itu bukanlah pikir, tetapi angan-angan. Contohnya kita ngeten. Ya apa carane penggaweanku iso apik, bisa diterima oleh yang menerima. Dipikir lah, kudune ngeten. Itu namanya pikir. Setelah selesai ditemukan, jangan dipikir lagi, kerjakan. Kita kepingin dahar, nggih. Ya napa carane sekul iki bisa masuk. Mundut piring jagak tumpah. Niki lak rumus niki. Sampai niki sing gampang. Sampai masuk dan sebagainya. Lah kita ini tanpa pikir tapi angan-angan, sing penting aku kenyang. Tanpa pakai rumus, langsung ngemplok gak di kecapi langsung dilep. Tanpa dipe. Lah niki namanya menganalisis sesuatu kalau tidak ada rumus, itu namanya angan-angan. Lah sak mangken niki sing dijalankan. Lah wong dhuwit ini 1000. Ya apa carane dadi 3 juta. Rumus yo napa kira-kira? Akhirnya nggih njupuk anune lawang niku. Napa? Sak mangken. Slot. Nggih. Andai kan ada, itu namanya peceraian. Jadi artinya kita jangan terlalu banyak berpikir, batasilah. Kalau kita melihat anak, kita sudah tidak mampu, maka doakan. Kedepankan doanya, bukan pemikirannya. Ngerti? Bahkan kata Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah. Jika kamu sudah tidak bisa menemukan rumus untuk menghadapi satu masalah, jangan kau teruskan pikirmu, akan jadi stroke. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena semuanya Allah lah yang menata. Semua Allah Ta'ala yang memberikan batasan-batasan. Dipikir terus, lek kula ngeten. Niki ana perkara. Coba tak pikir, enggak selesai. Oh berarti pikiranku bukan untuk ini. Tak taruh. Coba tak angan-angan. Ternyata setelah diangan-angan enggak selesai. Berarti anganku enggak perlu untuk ini.
Kalau diteruskan, habis angen-angennya, habis pikirnya, tinggal apanya? Karena setiap pikir adalah akan menyentuh dan menghantam organ-organ kita. Ini kita akal, ternyata nggak selesai. Berarti akalku bukan untuk ini. Tak tinggal akalnya. Kemudian tak nafsu ini tambah ajur. Nah, kalau sudah begitu, inilah fa in tanazatum fi syai'in, apabila kita sudah tidak menemukan jalan keluar, kembalikan. Ya Allah, inilah kehendak-Mu. Aku mohon Engkaulah yang menata. Tidak ada yang mampu untuk menatanya kecuali Engkau ya Allah. Lah ngoten. Jadi dibatasi. Karena kita terbatas. Satu sama lain tidak sama batasannya. Sing sitok Pentium 1, sing sitok Pentium 2, nggih. Sing sitok pakai Core 2 dan sebagainya. Lah kita niki harus tahu diri sendiri, ukuran pikiran kita. Lek kita kemampuan pikiran RT, jangan memikir pikirannya tugasnya Pak Camat. Lah iki sing dadekno remek niki. Kita sebatas memikir RT. Tapi sing dibahas sampai nang kecamatan, insya Allah ngelepek, membatasi diri. Ngeten. Ini yang dimaksud, ini batasi pikirnya. Kalau sudah tidak mampu, serahkan pada yang lain. Kita berzikir, kita berdoa. Niku sing maksud kula. Makaten nggih, ingkang saged kula sampaikan. Napa malih setunggal nggih, Pak? Sampun nggih. Sampun. Cekap nggih. Matur suwun. Nuwun ngapunten. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al siyamana fihi siyamas shaimin wa qiyamana fihi qiyamal qaimin wa nabbihna ya Allah fihi anin naumatil ghafilin. Wa hab lana ya Allah jurmana fihi ya ilahal alamin. Wa'fu anna ya afiyan anil mujrimin ya arhamar rahimin. Allahumma qarribna ya Allah fihi ila mardatika ya Allah wa jannibna fihi min sakhatika wa niqmatika ya Allah wa wafiqna fihi li qiraati kitabikal karim. Allahumma rzuqna fihi rahmatal aitam wa it'amat ta'am wa ibsa'as salam wa suhbatal kiram bitawlika ya malja'al alamilin bi rahmatir arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bil sirril Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Ya Allah, sehat. Tadi termalah. Kalau